Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ulul azmi, yaitu 5 nabi yang memiliki keistimewaan masing-masing. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama akan saya jelaskan kisah mengenai Nabi Nuh, yaitu yang dimana pada zaman dahulu ketika ada orang alim yang meninggal, lantas ada kaum lain yang berkata, alangkah baiknya jika kita menggambar orang alim ini untuk memotivasi kita agar lebih semangat lagi beribadah. Selanjutnya, periode selanjutnya muncullah kaum lain yang entah bagaimana dirasuki iblis atau semacam apa. Mereka berkata, alangkah baiknya jika kita menggambar orang alim ini yang telah meminta hujan turun. Jadi menggambar ini dalam niatan dia menyembah kepada gambar ini, bukan dalam niatan yang pertama. Niatan yang pertama, ia ingin lebih semangat lagi dalam beribadah lantaran melihat foto orang alim ini. Tapi yang kedua, golongan kedua ini, mereka mah menyembah gambar-gambar ini. Lantas lambat waktu semakin berjalan, Nabi Nuh pun selalu menasihati, memperingati untuk kembali ke jalan Allah, yaitu menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tapi tidak ada yang mau kembali kepada Allah. Sampai Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah supaya membinasakan seluruh kaum kafir, jangan memberikan mereka hidup di bumi ini. Bahkan istrinya Nabi Nuh sendiri itu juga tidak mau diperintah oleh Nabi Nuh. Selanjutnya Nabi Nuh akhirnya naik ke kapal, para pengikutnya mengikutinya dengan berbaris secara rapi naik ke kapal. Setelah itu banjir tiba. Alhamdulillah para pengikut kaum Nabi Nuh selamat lantaran dia mengikuti perintah petunjuk daripada Nabi Nuh, sehingga menyebabkan mereka selamat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kisah keistimewaan Nabi Ibrahim, yaitu di mana pada masa itu Nabi Ibrahim dilahirkan dalam hutan. Pada masa itu kerajaan dipimpin oleh Raja Namrud, yang dimana pada masa itu bayi laki-laki itu harus dibunuh. Setelah dilahirkan maka dia harus langsung dibunuh. Nah, ketika itu ibu Nabi Ibrahim ketika hamil dan merasakan akan melahirkan, ia pergi ke hutan dan berlindung di bawah pohon yang sangat besar. Beliau melahirkan di situ dan beliau meninggalkan Nabi Ibrahim di situ. Beberapa hari kemudian ibu Nabi Ibrahim kembali ke hutan untuk menengok sang anak dan berharap Nabi Ibrahim itu akan dimakan binatang buas atau meninggal karena kelaparan maupun kehausan. Tapi ibunya justru malah terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim tumbuh dengan sangat sehat, berbeda dengan bayi pada umumnya yang diberi ASI maupun makanan lain. Nabi Ibrahim ini sangat sehat kebutuhan nutrisinya dan juga tetap hidup, masih padahal itu di hutan, nggak ada orang sama sekali. Nah, keistimewaannya adalah ketika beliau Nabi Ibrahim haus maupun lapar, beliau menggigit jarinya itu dan keluarlah madu di jari-jarinya, sehingga Nabi Ibrahim tetap tumbuh sehat dan sampai dewasa, beliau besar. Selanjutnya Nabi Ibrahim tumbuh dengan kemampuan kecerdasan yang sangat istimewa. Beliau keluar dari hutan dan mempelajari banyak hal-hal baru dalam masyarakat. Nah, ketika melihat ada banyak berhala di situ dan ketika orang-orang pergi untuk melakukan suatu perayaan,
Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhalanya dan meninggalkan kapak di leher berhala yang paling besar. Kemudian kembalilah masyarakat tersebut dan keheranan mengapa berhala ini hancur semuanya. Lantas Nabi Ibrahim menjawab, pasti berhala yang sangat besar itu yang telah menghancurkan berhala kecil-kecil tersebut. Lantas orang menjawab, apakah mungkin? Berhala itu kan benda yang mati, bagaimana mungkin bisa menghancurkan benda yang lain? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kamu sudah tahu seperti itu, lantas mengapa kamu menyembah benda yang telah mati yang tidak memberikan manfaat maupun mudarat terhadapmu? Bukankah salah satunya Tuhan yang patut disembah ialah Allah yang Maha Esa? Selanjutnya mendengar hal itu, Nabi juga berbicara, apakah kamu tidak memiliki otak dan memikirkannya terlebih dahulu? Selanjutnya raja mendengar tersebut, terjadilah perdebatan yang sangat besar di antaranya. Kemudian raja memutuskan untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dibakar, tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan api yang sangat panas sama sekali, karena menurutnya Nabi Ibrahim merasakan yang sangat dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Nabi Musa, yaitu di mana pada masa itu Nabi Musa di bawah kepemimpinan Raja Fir'aun, yang dimana Raja Fir'aun itu menganggap dirinya adalah Tuhan yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Selanjutnya Nabi Musa datang ke kerajaan dengan saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang berniatan untuk berdakwah dan mengajak kembali kepada Allah. Tapi Raja Fir'aun justru marah besar dan menganggap telah melampaui batas. Selanjutnya Raja Fir'aun, Selanjutnya Raja Fir'aun menyuruh seluruh penyihir untuk mengganggu Nabi Musa. Nah, tukang sihir telah memunculkan penyihir ular-ular kecil. Selanjutnya inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Mukjizatnya adalah dengan memberikan tongkat ajaib kepada Nabi Musa. Ketika ular-ular kecil dari penyihir itu datang, Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut dan jadilah ular yang sangat besar yang memakan ular-ular kecil tersebut. Nah, dalam kejadian itu sebagian ada yang mengikut kembali kepada Allah, sebagian ada yang tetap kepada Raja Fir'aun. Nah, mendengar hal itu Raja Fir'aun sangat marah, semarah-marahnya terhadap Nabi Musa karena telah mengalahkan pengikutnya. Selanjutnya Fir'aun mengejar Nabi Musa dimanapun berada. Fir'aun mengejar Nabi Musa sampai di tepi lautan. Nabi Musa itu sudah tidak ada jalan. Kemudian beliau membentangkan lautan dengan tongkatnya tersebut hingga terbelahlah lautan. Airnya itu sudah terbelah menjadi dasaran daratan yang sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa tersebut. Nabi Musa akhirnya lari menyerbangi lautan. Nah, ketika Nabi Musa sudah naik ke atas daratan yang sudah di atas laut, Raja Fir'aun itu masih di tengah. Selanjutnya airnya kembali seperti lautan. Nah, Raja Fir'aun tenggelam di dalamnya. Selanjutnya adalah kisah mengenai Nabi Isa, yang dimana ibu Nabi Isa yaitu Siti Maryam, beliau telah hamil tanpa ayah, bukan hamil di luar pernikahan, tapi melainkan ini benar-benar mukjizat dari Allah. Ini benar-benar kuasa dari Allah, di mana Allah memberikan janin di perutnya Siti Maryam. Mana jika dipikirkan dengan akal manusia,
itu kalau dipikir dalam akal logis manusia itu tidak masuk dalam seperti itu. Tapi kalau sudah kehendak Allah, bagaimana lagi? Ya pasti akan terjadi. Nah, seperti halnya itu Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah. Nah, ketika itu Siti Maryam telah dibully, ya istilahnya itu dibully seluruh masyarakat. Kamu itu anak dari orang baik-baik, keluarga baik-baik, tapi kamu kesini membawa anak yang tidak baik. Atas itu Siti Maryam berbicara. Ketika dipojokkan seperti itu, Siti Maryam hanya diam saja sambil memangku Nabi Isa. Selanjutnya Siti Maryam berkata, bagaimana aku bisa berkata dengan bayi yang baru lahir ini yang tidak mungkin sudah bisa berbicara. Kemudian lantaran karena kuasa Allah, Nabi Isa pun menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, aku adalah nabi, seorang nabi yang dijadikan oleh Allah, seorang yang diberkati. Kemudian dijelaskanlah Nabi Isa tersebut bahwa dia benar-benar adalah seseorang yang telah dititipkan oleh Allah di janin Siti Maryam tersebut. Itulah mukjizat, itulah keistimewaan Nabi Isa yang dimana ia sudah bisa berbicara ketika setelah lahir. Selanjutnya yang terakhir adalah kisah mengenai Nabi Muhammad SAW, yaitu berikut keistimewaan Nabi Muhammad adalah beliau bisa membelah bulan. Nah, ketika itu para umat itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad tersebut telah menjadi nabi yang diutus oleh Allah. Nah, ada yang berkata, buktikan sesuatu yang dapat membuatku percaya bahwa kamu adalah seorang nabi. Seketika itu Nabi Muhammad telah membelah bulan, dan terbelahlah bulan tersebut sehingga menyebabkan banyak para umat yang mengikutinya dan menjadi pengikutnya untuk kembali ke jalan Allah. Sekian, terima kasih.